Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tugas besar Python for Data Analysis. Di tugas besar kali ini kita akan membahas mengenai sampel data telco CHAN. Kelompok 1 terdiri dari saya sendiri Ahmad Fauzi Ramadan dan rekan saya Muhammad Saiful Abdul Razak dan rekan saya satu lagi ada Ridwan Erlangga. Untuk pembahasan data understanding akan disampaikan oleh Ridwan Erlangga. Silahkan Ridwan. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita memiliki sampel data telco CHAN. Tujuan dari pengolahan data ini yaitu mengetahui customer yang berpotensi churn atau ganti provider sejak dini, sehingga bisa segera dicegah. Langkah pertama yaitu mengimport sampel data menggunakan Pandas. Lalu kita lanjut ke memahami data. Dalam memahami data ini ada 6 soal, yaitu berapa banyak baris dan kolom yang ada di atas pada data. Untuk mengetahui data dan kolom, kita menggunakan df.sep dan menghasilkan bahwa data memiliki 7043 dan kolom 21. Kolom di sini yaitu customer ID, gender, seniority citizen, partner, dan lain-lain. Lalu di nomor 2, kolom mana yang disebut sebagai fitur dan mana yang disebut sebagai label. Dalam hasil ini yaitu terdapat 3 fitur numerik dan 17 fitur kategorikal serta terdapat label churn. Lanjut, nomor 3 yaitu apakah tipe data sudah sesuai dengan deskripsi setiap fitur? Jika kita melihat dari hasil df.detective type, yaitu menghasilkan penjelasan tipenya. Namun, apakah sudah sesuai dengan deskripsi setiap fitur? Jika dilihat dari deskripsinya, yang tidak sesuai itu yaitu total charge. Karena dari deskripsi total charge itu yaitu total yang ditagihkan kepada konsumen. Yang berarti tipe datanya yaitu float, sedangkan di sini objek. Lalu, explore setiap fitur dengan melihat statistika, deskripsi, atau value count-nya. Kita yang pertama, value count customer ID. Hasilnya yaitu memiliki panjang atau data 7043 dan memiliki tipe integer. Lalu jika dilihat lagi value count dari gender, dan menghasilkan bahwa gender male terdapat 55%. Lalu gender female 49,5%. Kita lanjut ke value count senior citizen. Di sini menghasilkan chart by yaitu konsumen merupakan warga lanjut usia atau bukan. Nah, di sini berarti yang lanjut usia itu
ada sekitar 16,2%. Lalu yang bukan lanjut usia yaitu 8,38%. Kita lanjut ke partner value count. Di sini partner itu yaitu konsumen memiliki pasangan atau tidak. Di sini di datanya yang tidak memiliki pasangan ada 3.641 dan yang sudah memiliki pasangan 3.402 dan tipenya integer. Lalu kita value count dividen, yaitu konsumen apakah memiliki tanggungan atau tidak. Data yang dihasilkan yang tidak memiliki tanggungan yaitu 4.933 dan yang memiliki tanggungan 2.110. Lalu kita lihat dari data statik customer. Customer yang memiliki tanggungan yaitu 30% yang memiliki tanggungan dan 70% yang tidak memiliki tanggungan. Lalu di data customer ini yang sudah memiliki pasangan yaitu 48% dan yang belum memiliki pasangan 52%. Lalu jika dilihat dari pasangan yang memiliki tanggungan yaitu 49% yang sudah memiliki pasangan dan tidak memiliki tanggungan. Lalu yang memiliki pasangan dan tidak memiliki tanggungan yaitu 51%. Dan di sini yang tidak memiliki pasangan tapi mempunyai tanggungan yaitu 10% dan yang tidak memiliki pasangan namun tidak memiliki tanggungan yaitu 90%. Di sini tenor, yaitu berapa bulan konsumen telah berlangganan di perusahaan. Di sini ada 73 data dan bertipe integer. Di sini di data statiknya, jika dilihat dari tenornya, bahwa yang sudah berlangganan selama 70 bulan ada 600 customer. Dan yang tidak atau 0 bulan yaitu 600 customer. Lalu kita value count yang phone service, yaitu yang memiliki phone service ada 6.361 dan yang tidak 682. Multiple lainnya yes dan no juga. No memiliki 3.390 dan yes 2.971. Lalu di sini ada banyak juga data-data yang di value count-nya. Nah, jika lihat dari statik ini yaitu lalu dilihat dari statik penggunaan service yaitu ada phone service yang menggunakannya ada sekitar 6.000 customer dan yang tidaknya di sekitar 1.000 dan
online security, tech support, multiple line, online backup, streaming, internet service, device protection, streaming movie, di sini sudah dijelaskan. Lalu jika dilihat dari value kontraknya, yang 1 bulan yaitu 3875, yang sudah 2 tahun, yang kontraknya 2 tahun 1695, dan 1 tahun 1047.3. Di sini terlihat statik dari kontrak bulan per bulan, yaitu sekitar 4.000 customer, yang kontrak 2 tahun sekitar 1.500, dan 1 tahun di sekitar 1.500. Lalu di soal yang nomor 5, apakah ditemukan hal yang menarik atau hal yang janggal pada data? Jika dilihat dari hasilnya, terdapat data yang janggal, yaitu pada kolom total chart. Karena beberapa data yang kosong, tapi memiliki nilai spasi di dalamnya. Jadi, tapi ketika kita melakukan pengecekan di soal nomor 3, di sini tidak terdeteksi is null. Ketika kita dot is null, di sini 0 semua dan tidak terdeteksi. Sedangkan ketika kita melihat data sampel, ketika kita melakukannya secara manual, yaitu total chart itu dari tenor dikali monthly chart. Nah, jika kita melakukannya secara manual, di sini terdapat nilai kosong. Nah, di sini ada beberapa data kosong. Sedangkan dalam pengecekan di soal nomor 3, bahwa ada data. Lalu kita lanjut ke berapa banyak dalam persen customer yang churn pada data ini. Nah,
Jika dilihat dari churn ini, yang tidak churn yaitu 70. Jadi customer yang tidak churn yaitu ada 73% dan yang churn yes yaitu 26%. Jika ada distatistikakan yaitu seperti ini. Lalu jika dilihat churn by kontraknya, kebanyakan yang churn di kontrak month to month sekitar 43% dan yang tidak churn 57%. Lalu jika kontrak dilihat dari kontrak per tahun yang memungkinkan untuk churn yaitu 11% dan yang tidak 89%. Lalu jika dilihat dari kontrak 2 tahun yang kemungkinan churn hanya 3% dan yang tidak 97%. Jadi di data ini kita mengetahui bahwa kebanyakan yang kompetensi yang memungkinkan untuk churn yaitu di kontrak month to month. Dan yang paling aman yaitu di kontrak 2 tahun. Lalu jika churn dilihat by seniority atau konsumen yang merupakan warga lanjut usia, yaitu 76%. Di sini ada 0 dan 1, yaitu yang 0 berarti yang bukan warga lanjut usia, yaitu yang memungkinkan untuk churn ada 24% dan yang tidak 76%. Sedangkan yang warga lanjut usia yang memungkinkan untuk churn yaitu 42% dan yang tidak 98%. Ini distribusi yang per bulan yang churn. Lalu yang ini totalnya. Oke, baik. Selanjutnya untuk data cleaning kita lanjut ke Ahmad Fauji. Silakan Pak Ahmad. Oke, terima kasih Ridwan. Tadi kita sudah membahas mengenai data understanding. Sekarang kita akan membahas mengenai data cleaning. Nah, di data cleaning ini ada 8 soal. Kita coba bahas dari soal pertama. Yang pertama ada, apakah ada missing value pada data ini? Nah, untuk missing value, jawabannya adalah ada. Jadi tadi sudah sempat dibahas juga oleh Ridwan di data understanding. Jadi untuk missing value-nya ini terdapat di kolom total charge. Nah, lalu untuk soal nomor 2, jika ada missing value, lakukan imputasi pada data. Tadi juga sudah dilakukan imputasi sehingga data yang missing di total charge sudah terdeteksi ada 11 data dan sudah dilakukan imputasi juga. Selanjutnya, apakah ada nilai unknown atau nilai lain yang tidak konsisten? Nah, nilai unknown atau yang nilai tidak konsisten juga berada di kolom total charge. Jadi masih di data yang tadi, kita mendapatkan 11 data yang unknown atau tidak konsisten. Nah, soal selanjutnya, kita harus melakukan cleaning jika ada nilai unknown atau yang nilai tidak konsisten. Di sini kita coba lakukan cleaning dengan memasukkan komen df.dropna
in place-nya kita set true. Nah, setelah kita melakukan def drop-nya ini, kita cek lagi dengan menggunakan def is null. Kalau tadi sebelum kita hilangkan, sebelum kita cleaning, datanya masih ada yang tidak sesuai atau inkonsisten 11 data. Setelah kita coba cleaning, terus kita lakukan is null lagi, maka di total chart sudah tidak ada lagi data yang tidak konsisten. Nah, selanjutnya di soal nomor 6, jika ada data duplikat bisa dilakukan, nomor 5, apakah ada data yang duplikasi? Terus nomor 6, jika ada data yang duplikat bisa dilakukan cleaning juga. Nah, ini kita coba cek df duplikat berdasarkan customer ID, karena primary key-nya ada di customer ID, jadi kita coba cek apakah customer ID-nya ada yang duplikat. Nah, sebenarnya di data understanding juga sempat dicek, di yang value count tadi sudah ada, tidak ada yang duplikat, tapi kita coba cek lagi dengan menggunakan komen df duplicated dalam kurung customer ID. Nah, di sini false semua ya, sebanyak 7.032 data. Nah, jadi kenapa 7.032 data, bukan 7.042 data seperti yang tadi Ridwan sampaikan? Karena sudah dihilangkan 11 data yang inkonsisten tadi. Nah, jadi di sini tidak ada data yang duplikat, sehingga kita tidak perlu melakukan cleaning kepada data yang duplikat. Pertanyaan selanjutnya, jika ada data yang janggal pada data dan ingin melakukan drop fitur maupun modifikasi, silakan dilakukan. Nah, kita sudah melakukan drop ya kepada data yang janggal tadi. Pertanyaan terakhir, setelah melalui tahapan cleaning, ada berapa banyak fitur dan baris yang tersisa? Nah, tadi sempat dilakukan pengecekannya untuk fitur dan baris yang ada pada data telco churn ini. Tadi sudah dibahas. Nah, ini jadi setelah dilakukannya cleaning, ada berapa banyak fitur dan baris yang tersisa. Nah, karena hanya data inkonsisten itu hanya terdapat di beberapa baris di total chart, sehingga tidak mempengaruhi kolom, sehingga untuk fitur dan baris, fitur yang tersisa itu tetap, jadi 3 fitur numerik dan 17 fitur kategorikal. Oh, sorry, untuk fitur numeriknya bertambah, berarti jadi 4, karena yang asalnya total charge-nya objek, sekarang jadi numerik, jadi float, dan 16 fitur kategorikal, serta terdapat label churn. Itu untuk fiturnya, sedangkan baris yang tersisa, tadi karena dikurangi 11, barisnya jadi tersisa sebanyak 7.032 data. Dari yang asalnya dataset-nya sebanyak barisnya 7.042 menjadi 7.032. Nah, selanjutnya ini saya menambahkan sedikit untuk exploratory data analysis. Nah, jadi tadi ada di soal understanding yang explore setiap fitur dengan melihat statistika deskriptif. Nah, di sini kita bisa dapatkan persentase dari churn. Nah, sebanyak 73,4% data itu dia no atau tidak churn, dan juga sebanyak 26,6% dia churn. Yang kita dapatkan
berupa pie chart. Nah, mungkin untuk data cleaning saya rasa sudah cukup. Untuk selanjutnya kita akan membahas model supervised learning yang akan disampaikan oleh Saiful. Silakan Saiful. Baik, terima kasih sebelumnya Ahmad. Untuk tahapan selanjutnya, setelah kita pahami data lalu dilakukan data cleaning, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan memodelkan data. Untuk memodelkan data, kita harus persiapkan dulu data yang akan dimodelkan, yaitu ada variabel X dan variabel Y. Variabel X ini kita gunakan seluruh data frame, namun kita drop yaitu variabel churn dan customer ID. Sedangkan variabel Y kita hanya menggunakan data frame churn. Kita coba lakukan print untuk variabel X, maka menunjukkan data sekian. Lalu variabel Y data sebanyak sekian. Persiapan lain yang kita lakukan yaitu dengan one hot encoding, yaitu kita ubah yang tadinya value menjadi tabel dengan one hot encoding ini. Setelah proses one hot encoding, kita coba print berapa banyak nih kolom X kolom ya setelah dilakukan one hot encoding. Setelah kita lakukan proses one hot encoding, kita coba implementasikan terhadap model machine learning, logistic regression, decision tree, dan XGBoost. Jadi di sini kita menggunakan 3 model ya, 3 model. Untuk logistik regresi, kita menggunakan package Scalene preprocessing dengan mengimport min-max scalar. Lalu Scalene model selection mengimport train test split. Lalu kita coba buat variabel y-test series dengan menggunakan pandas series. Lalu y-test series hitung value count-nya. Di sini menunjukkan bahwa data churn yang no sebanyak 1291 dan yes 467. Lalu kita coba definisikan ke dalam metode fault validation. Menggunakan Scalene model selection dengan mengimport create search set field ke fault cross fault score, lalu service yang lainnya. Nah, lalu kita coba implementasikan ke dalam logistik regresi. Kita coba import datanya, lalu kita definisikan modelnya, yaitu CLF logistik regresi dengan random state-nya 25, maka iternya 200. Jika diimplementasikan ke Plotly Express, maka dapat dipilih hasil data sebagai berikut. Presisi yang no 0,85, yang yes 0,67 dan sebagainya. Ini untuk logistik regresi. Nah, lalu kita coba implementasikan juga ke dalam model decision tree. Kita menggunakan data decision tree. Lalu kita coba print model decision tree-nya, maka menunjukkan data sebagai berikut.
Lalu model yang terakhir, kita coba gunakan XGBoost. Dengan data sebagai berikut. Jadi yang ini tuh untuk menjawab soal nomor 1, yaitu implementasikan terhadap model machine learning, logistik regresi, decision tree, dan XGBoost. Lalu untuk yang kedua, kita coba analisis hasil model yang dibentuk, lalu kita bandingkan. Nah, setelah hasil model diketahui, maka kita coba bandingkan model 1 dengan model yang lainnya. Di sini kita menggunakan 3 model, yaitu regresi, decision tree, dan XGBoost. Di mana regresi yang diprediksi tidak akan churn dan aktualnya tidak akan churn itu sebanyak 1157. Sedangkan yang diprediksi tidak akan churn namun aktualnya churn sebanyak 200, yang diprediksi akan churn dan aktualnya tidak sebanyak 134 data. Lalu yang diprediksi akan churn dan aktualnya churn itu sebanyak 267 data. Lalu ada decision tree. Yang diprediksi tidak akan churn dan aktualnya tidak churn yaitu sebanyak 1035 data. Yang diprediksi tidak akan churn, aktualnya churn sebanyak 290 data. Yang diprediksi akan churn namun aktualnya tidak churn sebanyak 256 data. Yang diprediksi akan churn dan aktualnya churn itu 238 data. Jadi untuk nilai-nilai ini diambil dari model yang kita coba implementasikan di Colab ini. Ini untuk yang tadi yang decision tree. Nah, untuk XGBoost-nya sebanyak 1147 data itu diprediksi tidak akan churn dan aktualnya tidak akan churn. Sebanyak 219 data itu diprediksi tidak akan churn namun aktualnya churn. Lalu sebanyak 144 data itu diprediksi dia akan churn dan aktualnya tidak churn. Dan sebanyak 240 data itu diprediksi dia akan churn lalu aktualnya churn. Sehingga hasil pembandingannya kita peroleh sebagai berikut. Ini dari total prediksi tanpa menggunakan machine learning yaitu sebanyak 7.043 data yang aktualnya churn yaitu sebanyak 1.869 data sehingga presentasinya yaitu 27%. Sedangkan apabila kita menggunakan linear regresi, kita memprediksi 401 data itu akan churn, namun aktualnya 267 data. 401 ini didapat dari mana? Yaitu hasil total dari prediksi churn dan aktual churn, sehingga diperoleh data sebanyak 401. Sedangkan decision tree, 494 data total prediksinya, namun aktualnya yang churn itu 238 data. Sehingga persentasenya 48%. Lalu yang XGBoost yaitu total prediksinya 392 data dan aktual yang akan churn-nya yaitu sebanyak 248 data. Sehingga persentasenya yaitu 63%. Dari seluruh total model yang digunakan dan yang tanpa menggunakan machine learning, maka diperoleh persentase sebagai berikut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang paling efektif yaitu kita menggunakan linear regresi karena akurasi persentasenya yaitu yang paling tinggi sebanyak 67% data. Mungkin sekian dari kelompok kami.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.